UMKM IKM Kabupaten Bogor adakan deklarasi dan musyawarah kedua anggota kecamatan se-Kabupaten Bogor yang bertempat di Gedung Bank Jabar Cibinong. Acara tersebut dihadiri Asep Mulyana Sudrajat, Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Bogor, Irfan Baihaqi DPRD Kabupaten Bogor, Asep Wahyu Wijaya DPRD Provinsi Jawa Barat, Ketua Forum UMKM IKM DKI Jakarta, Ketua UMKM IKM Banten, Direktur BJB Cibinong, dan tamu undangan. Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Bogor, Asep Mulyana Sudrajat mengatakan dirinya akan terus membimbing dan membina pelaku UMKM di Kabupaten Bogor dan akan mendorong pihak perbankan untuk dapat memfasilitasi UMKM di Kabupaten Bogor. Kurangnya pembinaan dan sulitnya pembiayaan serta pemasaran, apakah ada solusi terbaik dari pihak koperasi itu sendiri Pak, dari pelaku UMKM? Ya, kalau pembinaan terhadap para pelaku UMKM ini kita lakukan secara berjenjang. Kemudian dari segi jumlah juga kita berbagi, karena jumlah UKM di Kabupaten Bogor itu begitu banyak, sehingga tidak semua pelaku UMKM dapat terbina langsung oleh dinas, sehingga secara bertahap kita fasilitasi berupa pelatihan, berupa pembinaan agar para pelaku UMKM ini mendapatkan kesempatan untuk pembinaan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pembiayaan. Kalau pembiayaan itu kan ada yang sifatnya bantuan, ada yang sifatnya fasilitasi. Kalau yang namanya bantuan ya kita juga terbatas pada jumlah. Tapi kalau fasilitasi kita dorong terus perbankan, baik Bank Jabar, BRI, untuk selalu memfasilitasi para pelaku UMKM di Kabupaten Bogor. Untuk masalah pemasaran di sini Pak, ini kan UMKM salah satu ujung tombak untuk domestik ini. Dari pihak koperasi itu sendiri bagaimana Pak? Ya, untuk pemasaran Bupati Bogor sudah berusaha memfasilitasi dengan program sewa toko di 29 kecamatan dari 40 kecamatan. Jadi kita baru 29 nih. Bupati Bogor sudah memfasilitasi kepada mereka untuk beraktivitas, untuk bersekretariat atau untuk berjualan di etals atau program Bupati yang sudah dilakukan sejak 2016. Jadi fasilitasi kita upayakan terus. Pak, bisa disebutkan Pak total jumlah UMKM yang di Kabupaten Bogor dan total jumlah atau bantuan-bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu bagaimana Pak? Untuk jumlah pelaku UMKM di Kabupaten Bogor berdasarkan hasil pendataan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2019 itu jumlahnya ada 700.729, ditambah pertumbuhan UMKM di 2020 dan 2021 ini bertambah ya mungkin hampir ke 1 juta pelaku UMKM. Jadi pertumbuhannya cukup signifikan nih di tengah pandemi ini. Jadi dari para pelaku UMKM itu sendiri yang sudah mendapatkan fasilitas bantuan itu kan dari Presiden, dari Bupati, dari Kementerian Koperasi, dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ya alhamdulillah sudah cukup banyak yang bisa, termasuk dari provinsi. Ada juga bantuan-bantuan untuk para pelaku UMKM ini. Bentuknya beda-beda, ada yang bantuan keuangan, ada fasilitasi pelatihan, maupun fasilitasi lainnya. Harapannya? Satu lagi Pak, harapannya untuk pelaku UMKM yang mendapatkan bantuan keuangan itu, harapan dari pihak koperasi bagaimana? Ya, bukan hanya untuk pelaku UMKM yang sudah mendapatkan bantuan ya, tapi untuk seluruh pelaku UMKM, saya berharap semuanya tetap bisa bertahan di tengah pandemi ini, tetap bisa berikhtiar, tetap bisa berusaha, ya tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya masing-masing. Tuh. Kesempatan sesungguhnya buat Bogor untuk mendesain tentang bagaimana mereka warga koperasi bisa mengisi pekerjaan-pekerjaan di pasar tersebut.
Yang kedua, dampak 500.000 orang yang bekerja tidak ada. Apa? Tukang gorengan, warung tegal, semua turun. Dampaknya apa? UMKM yang berdagang pakai motor atau tempat terbuka, tak mampu bayar pajak. Resikonya apa? Defisit tidak punya KPD. Sederhana. Itu kita menghitung bagaimana kenapa PAD kita itu defisit, kenapa pusat beli kita berkurang, karena yang berusahanya itu, yang bekerjanya itu memang sudah tidak bisa bekerja. Sampai-sampai jangankan untuk bayar pajak motor, untuk rumah pun susah. Kita 2, sekian triliun kita defisit APBD dan KD coba. Ini sungguhnya peta kemarin ke depan. Saya kampanye optimis dan Kang Dodi barangkali Kang Surya para lima UMKM itu bisa betul-betul memanfaatkan peluang itu. Dan saya semakin suka ketika ada dari Banten, ketua dari DKI, kita ini berdekatan, bertetangga langsung. Kabupaten Bogor itu 6 juta potensi pasar, kira-kira begitu. Banten 5 juta juga kira-kira. Ini saya kira sebetulnya sama. Ibu ketua UMKM di Banten itu sama dengan ketua UMKM di Bogor. Karena jumlah duit segitu. DKI yang mengisi apa kita juga. Malam hari produk ATDK cuma 10 juta, siang kan 12 juta. Dari mana? Dari Bogor, dari Depok, dari Bekasi, masuk kita. Jadi kan potensi pasar itu kita pasar terus bersinggungan. Makanya kita penting kolaborasi. Bukan kolaborasi sesama pelaku UMKM, tapi juga memang tadi itu Pak Presiden. Saya berharap nanti Kang Irfan dari PMK Bogor juga progresif dan DJP. Sementara itu, Ketua UMKM IKM Kabupaten Bogor terpilih, Surya Permana menyampaikan akan mengemban amanah yang didapatkan dan akan mengakomodir pelaku UMKM yang ada di setiap desa untuk dikembangkan. Dan Surya pun berharap pihak tingkat provinsi maupun kementerian dapat menjadi mitra UMKM IKM di Kabupaten Bogor. Kesannya dan momennya seperti apa Pak setelah sekarang menjadi Ketua Umum UMKM IKM Kabupaten Bogor? Ini adalah amanah. Ini adalah amanah yang memang harus diembankan kepada saya. Dan ini bukan pekerjaan yang ringan, karena saya harus meneruskan tradisi yang baik ya, di dalam organisasi ini. Jadi ini adalah merupakan amanah yang berat, tapi saya kira dengan kebersamaan, dengan persatuan, ya, mudah-mudahan bisa lebih baik, ya. Bisa lebih baik dari yang kemarin, ya. Bisa lebih baik. Secara harapannya seperti apa Pak ke depannya? Harapan saya sih seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa kita harus keluar dari zona yang biasa kita lakukan, ya. Kita harus buat lompatan, ya. Makanya momen ini adalah merupakan sebuah momen yang tepat saya kira untuk membangkitkan kembali, karena teman-teman sudah terpuruk secara ekonomi, ya, karena pandemi yang dialami kemarin. Jadi kita buat lompatan sehingga kita membentuk dengan Pak Dodi di provinsi, dan kita juga akan membentuk secara nasional. Dan tadi sudah kita dengarkan, sudah dideklarasikan untuk tingkat nasional, sehingga forum ini mitranya bukan cuma dinas, tapi nanti menjadi dinas provinsi menjadi mitra kita, kemudian kementerian juga bisa menjadi mitra kita. Jadi kita bisa lebih luas untuk kemajuan UKM. Secara struktural itu di kabupaten apakah ada perubahan untuk sekarang Pak? Sedangkan untuk sekarang kan berbeda ketua umumnya. Pasti, tapi saya kira karena memang yang kemarin juga cukup solid, saya dengan Pak Dodi, dengan teman-teman pengurus yang lain cukup solid, tapi apapun itu tetap harus ada evaluasi, ya. Mudah-mudahan tidak
tidak terlalu banyak perubahan yang akan kita lakukan. Oke, Pak, satu kali lagi Pak, untuk inovasi-inovasi Pak yang di desa maupun di kecamatan itu kan belum semuanya terlihat oleh UMKM atau itu kan sebagai produk perdagangan produktif dari desa ke desa. Apakah ada kontribusi atau koperasi untuk datang ke desa-desa itu? Iya, inovasi sangat penting ya. Inovasi sangat penting, hal yang sangat penting. Karena kalau UKM tidak berinovasi itu akan kalah bersaing dengan yang lain-lain. Nah, kita di setiap tahun kita kerjasama dengan Bapeda itu selalu menyelenggarakan berbagai inovasi di bidang usaha UKM kecil. Dan kemarin juga sudah dilakukan kerjasama dengan Bapeda. Tapi kita tetap akan menggali itu disesuaikan juga dengan nanti karena memang forum ini baru hanya sampai pada tingkat kecamatan, di desa sudah ada banyak juga tapi belum semua terbentuk. Sehingga kita akan bentuk dulu secara organisasinya sampai pada tingkat desa, sehingga potensi termasuk inovasi desa itu bisa kita kembangkan. Forum UKM IKM. Forum UKM IKM. Forum UKM IKM. Terima kasih Pak. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Barometer Bogor News melaporkan.